Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kemarin kami memberikan pelatihan di Masjid Al-Ikhlas. Pak Edi alhamdulillah bisa rawuh, diringankan oleh Allah. Seperti ini suasananya. Setiap langkah dakwah kami ada panjenengan, ada jamaah, santri, dan ada donatur. Semoga diterima Allah SWT. Mari kita duduk sesuai dengan makomnya masing-masing. Jenengan gak usah jadi ustadz, rebutan nanti, sesuai dengan makomnya masing-masing. Ya Allah, kami tidak bosan-bosannya menyampaikan sabda Rasulullah, sholatku laksana permata, diilhami dengan sabda beliau, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Sholatku, di dalam sholatku itu laksana permata, nikmat, lezat, dan indah. Ibu-ibu punya permata? Gak punya? Kok miskin sekali, Bu? Masya Allah. Mahal bagi nggak punya uang, murah bagi yang punya. Mahal itu relatif. Siapa sih yang tidak senang melihat intan permata? Dia itu memiliki sudut banyak dan masing-masing sudut itu bercahaya, betul? Jika ada cahaya. Kalau enggak ada cahayanya, tidak bersinar. Ya, makanya Rasul menyempurnakan was-sholatu nurun. Salat itu cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti cinta. Was-sabru diaun, sabar itu sinar. Sabar dan sholat itu enggak bisa dipisah-pisahkan. Wasta'inu bis-sabri, baru was-sholat. Karena sinarnya itu ada di sabar. Lampu itu kalau tidak bersinar ya tidak bisa digunakan sebagai petunjuk jalan. Was-sabru diaun, sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, rawahu Muslim. Quran itu mampu menjadi syafaat dan mampu menjadi laknat. Pelan-pelan. Ya. Lihat Al-Qur'annya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah sumber cahaya yang ada di langit dan bumi. Masalu nurihi kamiskatin fiyya misbah, perumpamaan cahayanya yang ada di dalam hati orang mukmin itu seperti miskat, seperti lubang yang tembus, fiha misbah, di dalamnya itu ada lampu. Karena Allah itu sumber cahaya, di dalam hati atau dada kita itu laksana ada lampu. Jangan lihat lampu ini. Lampu ini tidak ada gunanya kalau tidak ada setruman listriknya. Betul? Betul ya? Sholat tadi cahaya kalau sampai kepada Allah. Kalau tidak sampai kepada Allah, sholatnya belum bercahaya. Lampu itu kalau tidak ditempelkan pada setrumannya, tidak nyala. Dari sini bisa dipahami
Makanya kalau sholat itu harus ilallahi anta maksudi. Yang kita tuju bukan sekedar sholatnya, yang kita tuju adalah Allahnya. Ilallahi anta maksudi. Kalau sudah sampai pada maksud, connect kepada Allah, maka sholatnya itu bercahaya. Karena Allah itu Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu sumber cahaya yang ada di langit dan bumi. Kalau gitu sholat kita sering bercahaya apa gelap gulita? Surat Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rendahkan hati. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersama Nabi itu keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, punya sifat kasih sayang kepada sesama orang mukmin. Tarahum ruka'an sujjadan, kamu melihat mereka, mereka itu Rasul dan sahabat, ruka'an, ahli ruku', rukuknya itu lama, warka'u ma'ar raki'in, sujjadan, sujudnya lama, wasjud waqtarib, sujudnya itu sudah merasakan kedekatan dengan Allah. Kenapa beliau-beliau itu rukuk dan sujudnya lama? Karena di dalam rukuk dan sujud ada visi dan misi. Apa itu? Yabtaghuna fadlan minallahi ridwana. Saya ulangi, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia dan ridho Allah. Semoga jenengan enggak sholat, enggak bosan ya. Jadi ketika ruku dan sujud itu mencari connecting Allah. Di antara bacaan doa-doa ruku dan sujud itu dicari sambungannya. Kalau diumpamakan seperti kelapa gitu, diperes sampai keluar santannya. Kalau diumpamakan madu itu diperes sampai keluar madunya. Karena dalilnya tadi wajuilat qurratu aini, qurratu aini. Dan ingat, peresan Al-Quran maha tak terbatas. Peresan doa, doa sholat yang itu sumbernya dari Nabi maha tak terbatas. Jangan merasa sudah, harus muncul enaknya, lezatnya, sampai tidak ingin selesai. Seperti jenengan makan enak kepingin embo tanduk tanduk tanduk. Seperti kekasih dengan kekasih ngomong yang tidak bisa diputus. Doa akan ingin doa, doa selesai akan ingin doa. Kekasih dengan kekasih ngobrol nyambung, nyambung, tidak ada habisnya sampai tidak tahu jam dan tidak tahu waktu. Jenengan itu kalau ngaji tidak tahu waktu, apa rekreasi tidak tahu waktu? Rekreasi tidak tahu waktu, healing shopping tidak tahu. Kalau terawih bolak-balik ngitung rakaat, delok jam. Karena yang dicari itu ketemu karunia dan rahmat, karunia dan ridho, maka tampak dari wajahnya simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ketika rukuk dan sujud itu ketemu sirnya, ketemu Allah, persis seperti bertamu kepada pejabat, kepada kekasih, ketemu di ruang tamu,
Walaupun keluar, pulang itu tetap mesem. Saged dipahami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.